Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi. Sah. Keputusan mengejutkan datang dari Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang awalnya akan digelar di Arab Saudi dan Qatar, kini terancam berpindah. Dan yang mengejutkan, Indonesia muncul sebagai kandidat kuat penggantinya. Benarkah SUGBK akan jadi panggung baru bagi sejarah Timnas Garuda? Simak semua faktanya hingga selesai. Resmi, PSSI umumkan tim kepelatihan baru Timnas Indonesia U23 di bawah komando pelatih top dunia, Gerald van den Berg. Bukan pelatih sembarangan. Ia datang dengan segudang pengalaman dan gelar prestisius Eropa, plus didukung nama-nama legenda yang tak asing lagi di dunia sepak bola. Tim ini disiapkan untuk satu tujuan besar, menjadi juara di Piala AFF U25 2025. Simak semuanya hingga selesai. Ini baru mantap. Baru saja meraih gelar bergengsi di Belanda, bek kiri Timnas Indonesia, Dean James, kini selangkah lebih dekat menuju petualangan baru di Liga Yunani. Klub besar AEK Athens dikabarkan makin serius untuk memboyong pemain muda ini ke OPAP Arena. Apakah ini akan menjadi langkah besar dalam karier Dean? Dan apa artinya untuk masa depan Timnas Indonesia? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Sah. Keputusan mengejutkan datang dari Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang awalnya akan digelar di Arab Saudi dan Qatar, kini terancam berpindah. Dan yang mengejutkan, Indonesia muncul sebagai kandidat kuat penggantinya. Benarkah SUGBK akan jadi panggung baru bagi sejarah Timnas Garuda? Simak semua faktanya hingga selesai. Sobat Garuda, mari kita tarik mundur sedikit ke belakang. Tepat pada pertengahan Juni 2025 lalu, Timnas Indonesia resmi mencatat sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebuah pencapaian yang dulu terasa jauh, kini berhasil diraih oleh skuad Shin Tae-yong yang dipenuhi pemain-pemain muda bertalenta seperti Jay Idzes, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Ini bukan lagi mimpi, ini realita. Garuda terbang tinggi dan kini tinggal selangkah lagi menuju panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia 2026. Sesuai pengumuman resmi dari AFC, putaran keempat dijadwalkan akan berlangsung Oktober 2025 mendatang. Arab Saudi dan Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah. Wajar, dua negara ini dikenal memiliki infrastruktur kelas dunia dan pengalaman menggelar event internasional, termasuk Piala Dunia 2022 lalu. Namun, sebuah kendala serius mengancam stabilitas kawasan. Ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel memunculkan kekhawatiran soal keamanan dan kenyamanan pelaksanaan. AFC pun kini mulai membuka opsi, memindahkan venue ke negara yang lebih netral dan aman. Dan inilah momen yang bisa jadi peluang emas bagi Indonesia. Bayangkan ini, ribuan supporter merah putih memenuhi setiap sudut tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nyanyian, teriakan, dan semangat luar biasa mendukung langsung perjuangan para pemain Garuda. Atmosfer seperti ini jelas menjadi senjata tambahan untuk Timnas Indonesia. Jika AFC benar-benar memindahkan lokasi ke Indonesia, maka bisa dibilang ini seperti durian runtuh bagi skuad Garuda. Tidak hanya menjadi tuan rumah, tapi sekaligus punya keunggulan psikologis luar biasa di hadapan lawan-lawannya. Meski PSSI belum secara resmi mengajukan bidding, pernyataan dari anggota Exco, Arya Sinulinga, seakan membuka harapan.
Ia mengatakan bahwa ada langkah-langkah yang sedang disiapkan, bahkan jika jalurnya tak sama seperti biasa. Dengan kata lain, Indonesia sedang bergerak di belakang layar. Andai benar SUGBK menjadi tuan rumah putaran keempat, maka bisa jadi ini jalan tercepat timnas Indonesia untuk mencatat sejarah baru. Dukungan fans bisa jadi kekuatan ekstra yang membuat Jay Itzes dan kawan-kawan tampil tanpa rasa takut. Dan jangan salah, jika Indonesia berhasil jadi juara grup di putaran keempat, maka satu tiket langsung menuju Piala Dunia 2026 sudah di tangan. Bayangkan, nama Indonesia akan masuk ke daftar negara peserta ajang sepak bola paling bergengsi sejagat. Tidak hanya sebagai partisipan, tapi dengan cara yang penuh perjuangan dan heroik. Sayangnya, hingga saat ini AFC masih memutuskan bahwa Arab Saudi dan Qatar tetap menjadi tuan rumah. Tapi dalam dunia sepak bola, semuanya bisa berubah dalam hitungan hari. Dan peluang bisa muncul dari situasi yang tak terduga. Apapun yang terjadi, semangat dan konsistensi timnas harus tetap dijaga. Karena pada akhirnya, lolos ke Piala Dunia bukan hanya soal di mana kita bermain, tapi bagaimana kita bertanding. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia pantas jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah SUGBK layak jadi saksi sejarah lolosnya Garuda ke pentas dunia? Kalau AFC benar-benar memindahkan venue ke Indonesia, apakah menurut kalian timnas Indonesia punya peluang lebih besar lolos ke Piala Dunia? Dan siapa pemain yang paling kalian percaya bisa jadi kunci kemenangan di kandang sendiri? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng. Terima kasih sudah nonton berita ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu mendukung perjuangan timnas Indonesia. Garuda di dadaku, semangat juang di hatiku. Resmi, PSSI umumkan tim kepelatihan baru Timnas Indonesia U23 di bawah komando pelatih top dunia, Gerald van den Berg. Bukan pelatih sembarangan, ia datang dengan segudang pengalaman dan gelar prestisius Eropa, plus didukung nama-nama legenda yang tak asing lagi di dunia sepak bola. Tim ini disiapkan untuk satu tujuan besar, menjadi juara di Piala AFF U25 2025. Simak semuanya hingga selesai. Kalau biasanya kita bicara soal pemain-pemain muda bertalenta, kali ini kita bahas para arsitek di balik layar. Tim pelatih yang akan menjadi otak strategi, pengatur ritme, dan motivator utama dari skuad Garuda Muda. Gerald van den Berg, mantan pemain legendaris Belanda, resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U23. Nama ini bukan kaleng-kaleng. Ia adalah bagian dari skuad Belanda saat menjuarai Euro 1988 dan juga juara Liga Champions 1987-88 bersama PSV Eindhoven. Nama besar yang akan membawa mental juara ke ruang ganti Garuda Muda. Bukan hanya Van den Berg, tim ini juga dihuni asisten pelatih berpengalaman dan legendaris seperti Frank van Kempen dan Simon Tahamata. Frank van Kempen punya rekam jejak luar biasa. Ia pernah melatih tim muda di klub-klub top Belanda seperti FC Eindhoven dan Roda JC. Bahkan ia sempat menjadi asisten pelatih Timnas Belanda U18, lalu naik jadi pelatih utama Timnas U20. Bayangkan pemain-pemain muda yang dulu ia latih di Belanda, sekarang jadi pemain top Eropa. Lalu ada Simon Tahamata. Nama satu ini sangat spesial. Selain berperan sebagai asisten pelatih, dia juga kepala pemandu bakat PSSI. Simon punya pengalaman panjang membina pemain muda di akademi top, seperti Ajax, Standard Liège, hingga Al Ahly. Sosok yang tahu betul bagaimana menempa bakat muda jadi bintang masa depan. Tidak ketinggalan, ada nama Zulkifli Syukur, ex-pemain Timnas Indonesia yang kini melanjutkan kiprah sebagai pelatih muda.
ia jadi penghubung antara filosofi pelatih asing dengan karakter khas pemain Indonesia. Pengalamannya bersama klub-klub seperti Adiaksa Farmel dan Persela Lamongan menjadi modal penting di ruang taktik. Di luar itu, ada sosok-sosok vital lain yang tak kalah penting. Misalnya, Muhammad Alimuddin sebagai pelatih fisik. Ia sebelumnya pernah memperkuat tim pelatih Persebaya Surabaya dan kini siap membawa pemain U23 ke level kebugaran optimal untuk turnamen. Untuk lini penjaga gawang, Sjoerd Woudenberg yang sebelumnya bersama skuad senior timnas, kini ditarik untuk menemani Damian van Rensburg di posisi pelatih kiper. Duet ini akan memoles Cahya Supriyadi dan kawan-kawan jadi penjaga gawang yang tak gentar menghadapi tekanan. Dengan kombinasi pelatih berkelas dunia dan staf pendukung mumpuni, ini adalah langkah konkret PSSI untuk menargetkan gelar juara di Piala AFF U25 2025. Turnamen ini akan digelar pada 15-29 Juli 2025 dan Indonesia dipastikan akan menurunkan kekuatan terbaiknya. Bukan cuma untuk menjadi yang terbaik di ASEAN, tapi juga mematangkan fondasi generasi emas yang kelak akan jadi andalan di kualifikasi Piala Dunia, Olimpiade, dan kompetisi internasional lainnya. Tentu saja, meski dibangun dengan serius dan ambisi besar, jalan menuju gelar juara tak akan mudah. Lawan seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia pasti menurunkan skuad terbaiknya. Tantangan lainnya juga datang dari penyesuaian para pemain muda dengan gaya sepak bola Eropa yang dibawa Van den Burg dan stafnya. Namun, inilah bagian dari proses besar. Membentuk mental pemenang, membangun kerjasama, dan menanamkan filosofi permainan modern sejak usia muda. Sekarang, saatnya kita semua, pecinta sepak bola tanah air, bersatu mendukung tim ini. Mari beri kepercayaan kepada para pelatih, para pemain, dan PSSI untuk proyek besar ini. Karena kemenangan besar tidak bisa dibangun dalam semalam, tapi dengan proses, kesabaran, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Berikut susunan lengkap tim kepelatihan Timnas U23 untuk Piala AFF U23 2025. Gerald van den Burg, pelatih kepala, Frank van Kempen, asisten pelatih, Simon Tahamata, asisten pelatih, Zulkifli Syukur, asisten pelatih, M. Alimuddin, pelatih fisik, Sjoerd Woudenberg, pelatih kiper, Damian van Rensburg, pelatih kiper, Diki M. Shofwan, Dr. Tim Mulyadi, fisioterapis, dan Ahmed Zaki Iskandar, manajer tim. Jadi apa pendapat kalian soal komposisi tim pelatih Timnas Indonesia U23 ini? Apakah dengan kehadiran nama-nama besar seperti Van den Burg dan Simon Tahamata, Garuda Muda bisa angkat trofi di Piala AFF U23 nanti? Menurut kalian, siapa pemain muda Indonesia yang paling cocok untuk dilatih langsung oleh Van den Burg? Dan apakah menurut kalian gaya Eropa cocok diterapkan ke gaya main pemain Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk update seputar Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Baru saja meraih gelar bergengsi di Belanda, bek kiri Timnas Indonesia, Dean James, kini selangkah lebih dekat menuju petualangan baru di Liga Yunani. Klub besar AEK Athens dikabarkan makin serius untuk memboyong pemain muda ini ke OPAP Arena. Apakah ini akan menjadi langkah besar dalam karier Dean? Dan apa artinya untuk masa depan Timnas Indonesia? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Dean James bukan lagi nama asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Meski belum lama memperkuat Timnas Garuda, kiprahnya di Eropa terus jadi sorotan. Baru-baru ini, Dean sukses mengantar Go Ahead Eagles menjuarai Piala KNVB 2024/2005, yang merupakan salah satu kompetisi bergengsi di Belanda. Kemenangan ini juga mengantarkan klubnya lolos ke Liga Eropa musim depan, sebuah pencapaian luar biasa.
Musim ini, Dean bermain dalam 25 laga dengan kontribusi nyata, 2 gol dan 2 assist. Tidak hanya andal bertahan, Dean juga punya kemampuan menyerang dan melepas umpan-umpan akurat. Gaya bermainnya yang modern, cepat, dan agresif sangat cocok dengan kebutuhan bek kiri masa kini. AEK Athens bukan klub sembarangan. Tim asal Yunani ini adalah juara nasional 13 kali dan memiliki sejarah panjang di sepak bola Eropa. Bermarkas di OPAP Arena yang megah, AEK dikenal sebagai klub yang disiplin dalam pengembangan pemain dan punya basis supporter fanatik. Dalam beberapa musim terakhir, AEK juga kerap tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Champions dan Liga Eropa. Keinginan mereka merekrut Dean James menandakan satu hal, potensi dan kualitas sang pemain benar-benar diakui di Eropa. Menurut laporan media Belanda dan Yunani, AEK sudah melakukan komunikasi lanjutan dengan Dean. Mereka bahkan disebut sangat serius mengejar transfer ini, apalagi opsi mereka yang lain, Oliver Antman, terlalu mahal. Menurut media Sport 24 dan RTV Oost, nilai transfer Dean James diperkirakan berkisar di angka 2 juta euro. Tidak murah untuk ukuran pemain muda Asia, tapi bukan angka yang mustahil bagi AEK. Meskipun Dean masih terikat kontrak hingga 2028 dengan Go Ahead Eagles, pembicaraan serius antara pihak AEK dan sang pemain menjadi sinyal kuat bahwa kepindahan ini sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Kalau transfer ini terwujud, maka Dean akan menjadi salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang tampil di Liga Yunani, sebuah kompetisi yang mungkin tidak sepopuler Liga Inggris atau Belanda, tapi sangat kompetitif dan keras. Dean memulai karier profesionalnya di FC Volendam. Di sana, ia mengasah kemampuan bertahan dan membangun reputasi sebagai bek muda potensial. Pada 2023, ia hijrah ke Go Ahead Eagles, dan sejak itu grafik permainannya terus menanjak. Dalam waktu singkat, ia jadi andalan di lini belakang dan dipercaya bermain dalam 38 pertandingan resmi untuk klub tersebut. Ini menunjukkan bahwa Dean bukan pemain yang hanya numpang lewat, melainkan benar-benar berperan besar. Puncaknya adalah saat ia mengangkat trofi Piala KNVB 2025 bersama rekan-rekannya. Bagi pemain seumurannya, pencapaian ini sungguh luar biasa. Dan tentu saja, ini membuat banyak klub mulai meliriknya, termasuk AEK Athens. Jika Dean benar-benar pindah ke AEK Athens, apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Jawabannya, sangat besar. Dean akan bermain di level yang lebih tinggi, menghadapi tim-tim tangguh dari berbagai negara di Eropa. Ini akan meningkatkan kualitas permainannya secara signifikan, baik dalam hal taktikal, fisik, maupun mental bertanding. Ketika kembali ke timnas, Dean akan membawa pengalaman baru yang bisa membantu Indonesia, terutama di ajang-ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, atau Piala AFF. Ia bisa jadi mentor bagi pemain muda lainnya dan memperkuat lini belakang Garuda dengan gaya permainan Eropa yang modern. PSSI tentu harus mendukung penuh perkembangan pemain-pemain seperti Dean James. Mereka yang bermain di luar negeri butuh pendampingan, komunikasi rutin, dan ruang untuk berkembang tanpa tekanan berlebihan. Semakin banyak pemain Indonesia yang mentas di Liga Top Eropa, maka akan semakin kuat timnas kita ke depannya. Jangan hanya fokus pada pemain lokal, tapi berikan apresiasi dan dukungan bagi mereka yang sedang berjuang di luar negeri. Dean James sedang berada di titik krusial kariernya. Setelah membawa klubnya juara, ia kini diincar klub besar Eropa lainnya. Ini bukan hanya soal transfer biasa, tapi tentang mimpi besar seorang pemain muda Indonesia yang ingin mengukir sejarah di benua biru. Kalau Dean James benar pindah ke AEK Athens, menurut kalian, apakah dia bisa jadi bek kiri utama timnas Indonesia dalam jangka panjang? Dan siapa pemain timnas lain yang layak menyusul ke Eropa? Yuk, tulis di kolom komentar, like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru pemain Indonesia di luar negeri.
Akhirnya reaksi dan evaluasi dari manajer Timnas Indonesia, Soemarji, yang langsung turun tangan usai kekalahan ini. Apa saja yang diungkapkan, apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti, dan seperti apa rencana besar untuk masa depan Garuda? Mari kita bahas, dengan penuh respek, namun tetap kritis. Simak faktanya hingga selesai. Laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tanggal 10 Juni 2025. Indonesia menghadapi Jepang, tim peringkat 15 dunia dan nomor 1 di Asia. Kita semua tahu ini bukan laga mudah, tapi tak ada yang menyangka hasilnya akan sebengis ini. Jepang bermain tanpa beberapa pemain utama seperti Takumi Minamino dan Kaoru Mitoma. Mereka justru menurunkan banyak pemain pelapis dan muda. Namun justru mereka memperlihatkan betapa jauhnya kualitas antara kita dan mereka. Jay Itzes dan kawan-kawan tak berkutik. Selama 90 menit, kita tak bisa bawa bola dengan leluasa, apalagi menyentuh kotak penalti Jepang. Tembakan ke gawang? 0. Pertanyaannya sekarang, apakah ini salah taktik, mental, atau memang kualitas tim kita belum layak bersaing di level ini? Usai pertandingan, suasana di ruang ganti dilaporkan sangat muram. Tak ada canda, tak ada suara, hanya kecewa dan diam. Soemarji, manajer Timnas Indonesia, sekaligus ketua BTN PSSI, langsung turun tangan. Ia mengatakan bahwa kekalahan ini adalah pukulan keras dan harus segera dievaluasi. Suasana ruang ganti sangat tidak menyenangkan. Semua pemain kecewa, ujar Soemarji. Dalam sepak bola, kekalahan adalah hal biasa. Tapi kalah dengan skor sebesar ini, tanpa perlawanan sama sekali, tentu menyisakan luka besar, baik bagi pemain, pelatih, maupun kita semua, para pendukung Garuda. Menurut Soemarji, evaluasi langsung dilakukan malam itu juga. Namun ini baru langkah awal. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan jelang putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia yang direncanakan berlangsung Oktober 2025. Beberapa poin yang disoroti. Koordinasi tim yang lemah, gagalnya strategi menyerang, disiplin pemain di lapangan, mental bertanding yang belum siap melawan tim raksasa. Pelatih-pelatih yang kembali ke Belanda juga akan diminta menyusun laporan dan strategi baru sebelum kembali ke Jakarta. Soemarji juga menyebutkan bahwa bukan hanya pelatih yang dievaluasi, tapi semua pemain pun akan diminta evaluasi diri. Setiap pemain harus siap bertanggung jawab atas performanya. Semua akan kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Meski kalah telak, Soemarji menegaskan bahwa laga melawan Jepang penuh pelajaran berharga. Tim Jepang menunjukkan kualitas kelas dunia, cepat, efisien, dan disiplin. Mereka membuktikan bahwa kemenangan itu bukan hanya soal talenta, tapi soal detail, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Kesalahan kecil pun tidak boleh dilakukan kalau ingin menang lawan tim seperti Jepang. Apa yang diperintahkan pelatih harus dijalankan sepenuh hati. Tidak boleh setengah-setengah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan bintang naturalisasi dan berharap keajaiban datang. Sepak bola modern adalah tentang sistem, komitmen kolektif, dan disiplin tanpa celah. Soemarji bahkan mengutip kapten tim yang meminta pemain untuk introspeksi dan benar-benar membenahi diri jika ingin melangkah ke panggung Piala Dunia. Teman-teman, kekalahan dari Jepang bukan akhir dari segalanya, tapi peringatan keras. Timnas kita memang sudah banyak berubah, sudah jauh lebih baik dibanding 5 tahun lalu. Tapi untuk bersaing di level dunia, kita belum sampai. Evaluasi besar-besaran akan dilakukan. Kita harus berhenti bermimpi kosong dan mulai membangun dari pondasi yang kokoh, pemain yang benar-benar mau berkorban, pelatih yang tak hanya punya nama besar, tapi bisa meracik tim dan sistem pembinaan yang kuat dari bawah. Tentu kita semua kecewa, tapi jangan berhenti di kecewa. Kita dukung evaluasi ini dengan suara yang sehat dan harapan yang nyata. Apakah evaluasi yang dijanjikan Soemarji cukup menjawab krisis ini?
Bagaimana pendapatmu soal para pelatih dan pemain yang kembali ke luar negeri pasca kekalahan? Apakah ini wajar? Tulis jawaban pendapat kalian di kolom komentar, serta jangan lupa like. Kalau kamu peduli dengan masa depan sepak bola Indonesia, share biar makin banyak yang terlibat dalam diskusi, dan subscribe karena kita akan terus bahas Garuda dari suka sampai luka. Setelah dibantai 6-0 oleh Jepang, bukan cuma kalah tapi benar-benar kalah kelas. Namun, di balik kekalahan telak itu ternyata ada harapan dan pelajaran penting. Apa komentar jujur dari Patrick Kluivert setelah pertandingan dua hal besar yang ingin ia perbaiki di timnas? Dan apa langkah selanjutnya menjelang babak keempat nanti? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Tanggal 10 Juni 2025 di Panasonic Stadium, Suita, Jepang. Timnas Indonesia harus menghadapi Jepang, tim nomor 1 di Asia dan langganan Piala Dunia. Hasilnya, skor 0-6. Daichi Kamada mencetak 2 gol, Takefusa Kubo 2 gol juga, Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya menambah luka Garuda. Apa yang lebih menyakitkan? Indonesia tidak mencatat satu pun tembakan tepat sasaran. Sepanjang pertandingan, bola lebih sering berada di kaki lawan. Garuda dibuat tidak berkutik. Setelah pertandingan, Patrick Kluivert tidak mencari-cari alasan. Pelatih asal Belanda ini mengakui secara jantan, "Saya menyadari bahwa Jepang adalah tim kelas dunia, secara individu maupun sebagai tim. Mereka luar biasa." Kluivert tidak menyangkal bahwa perbedaan level antara Jepang dan Indonesia masih sangat jauh. Namun, ia juga menyatakan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini jadi bahan evaluasi besar. Kita akan menggunakan pelajaran dari laga ini untuk menghadapi lawan-lawan berikutnya. Dalam wawancaranya, Kluivert menyebutkan ada dua sektor krusial yang harus diperbaiki timnas. Menurut Kluivert, Timnas Indonesia punya masalah serius di lini depan. Bukan soal jumlah peluang, tapi soal kualitas penyelesaian akhir. Kami butuh lebih banyak kekuatan dalam penyelesaian akhir. Saat peluang datang, harus jadi gol. Bayangkan, bagaimana bisa kita menang di level Asia kalau tidak punya penyerang yang tajam? Kekalahan kemarin menunjukkan bahwa pertahanan kita rapuh. Bukan cuma kalah fisik, tapi juga kalah disiplin dan organisasi. Pertahanan kami agak samar hari ini. Kami ingin bermain lebih solid sebagai satu tim di babak playoff. Itu artinya, bukan cuma back yang akan dievaluasi, tapi semua pemain dari lini ke lini akan diminta memperbaiki kontribusi mereka dalam bertahan. Meski kalah telak dari Jepang, kabar baiknya, Indonesia tetap lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita berada di posisi keempat grup dan akan bersaing dengan negara-negara kuat lainnya mulai Oktober 2025. Di fase ini, lawan-lawan kita tidak akan lebih mudah, bahkan bisa lebih sulit dari Jepang. Kluivert menyebut bahwa babak playoff akan menjadi awal yang benar-benar baru. Kami ingin tampil lebih baik dan siap mental. Artinya, kita sedang berada di momen krusial. Jika dua hal yang ia janjikan bisa diperbaiki, serangan dan pertahanan, maka peluang untuk mencetak sejarah tetap terbuka. Teman-teman, kita sudah terlalu sering kecewa, tapi kita juga tidak boleh kehilangan harapan. Patrick Kluivert tidak mundur. Dia tidak menyerah. Dia justru ingin membenahi. Dan kita, sebagai pendukung Garuda, harus ikut mendukung proses ini, meski tetap kritis dan objektif. Sekarang, waktunya kita diskusi. Apa benar dua sektor itu sudah cukup untuk dibenahi? Atau ada hal lain yang perlu diperbaiki lebih dulu, seperti mental atau strategi? Menurut kamu, apakah dua hal yang ingin diperbaiki Kluivert, serangan dan pertahanan, cukup untuk membuat timnas kompetitif di putaran keempat?
Apakah kamu setuju dengan pendekatan Kluivert yang realistis dan tidak menyalahkan pemain secara langsung? Jangan lupa like kalau kamu masih percaya sama kebangkitan Garuda. Subscribe buat terus update soal perkembangan timnas. Dan share video ini biar diskusi kita makin ramai. Wow, bikin haru! Bertandang ke kandang Jepang, pasukan Garuda bukan hanya kalah, tapi dibantai 6 gol tanpa balas. Namun dari puing-puing kekalahan ini, ada suara yang menyentuh hati. Jay Idzes, sang kapten, berdiri paling depan, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk meminta maaf kepada seluruh negeri. Stadion Suita, Jepang. Sebuah tempat yang semestinya jadi ajang pembuktian, malah menjadi saksi kekalahan paling telak timnas Indonesia di putaran ketiga. Jepang 6-0, Indonesia 6 gol, datang bertubi-tubi. Dari Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Shuto Machino, hingga Mao Hosoya. Indonesia tak mampu memberikan perlawanan berarti. Tidak ada satupun tembakan ke arah gawang, lini belakang kacau, lini tengah hilang arah, dan serangan seolah tidak ada. Padahal banyak dari kita yang menaruh harapan tinggi. Nama-nama naturalisasi, pelatih kelas dunia, dan dukungan supporter yang luar biasa. Tapi pada akhirnya, kita semua harus menerima kenyataan pahit di tengah keheningan usai pertandingan. Seorang pria berdiri dan berbicara mewakili tim, mewakili rasa malu, mewakili rasa kecewa. Itulah Jay Idzes, bek tangguh yang dipercaya menjadi kapten dalam laga ini. Dan inilah kata-katanya. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh negeri Indonesia. Kita bisa dan harus melakukan jauh lebih baik daripada yang kita tunjukkan tadi malam. Kami memiliki tim hebat dengan banyak potensi, tetapi akan membutuhkan waktu untuk membangun. Saya benar-benar percaya dengan tim ini. Kita dapat mencapai hal-hal hebat. Ini bukan sekadar pernyataan, ini adalah bentuk tanggung jawab moral. Ia tahu, ketika bendera merah putih dikibarkan, semua rakyat Indonesia ikut menggantungkan harapan. Dan ketika hasilnya menyakitkan, ia tidak sembunyi. Ia berdiri dan bicara. Namun Idzes tidak hanya meminta maaf, ia juga membawa harapan dan menyampaikan permintaan penting untuk para supporter Garuda. Sebagai sebuah tim, kami pasti memiliki pendukung terbaik di dunia. Tapi kami butuh kesabaranmu. Tolong terus mendukung kami sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan ini bersama-sama di jalan kami menuju kehebatan. Kalimat ini menyentuh banyak orang. Bukan karena janji kosong, tapi karena lahir dari kejujuran dan rasa tanggung jawab. Idzes tahu bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak instan. Tidak cukup hanya bermodal pemain bagus atau pelatih ternama. Perlu proses, perlu luka, dan perlu waktu. Pertanyaannya, kenapa Indonesia bisa kalah sedemikian telaknya? Ada beberapa faktor yang bisa kita lihat. Kualitas lawan. Jepang adalah peringkat 15 dunia. Tim yang sudah berkali-kali tampil di Piala Dunia. Kebingungan taktik, Garuda tampak tidak tahu cara mengatasi tekanan tinggi dari Jepang. Kerapuhan mental. Setelah gol kedua, performa tim menurun drastis. Tidak ada respons. Minim kreativitas. Tidak ada playmaker yang bisa menciptakan peluang di tengah padatnya lini tengah Jepang. Tapi yang paling penting, kita melihat bahwa tim ini belum siap untuk bermain di level tertinggi. Meski kalah telak, Indonesia tetap lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu artinya perjuangan belum berakhir. Akan ada lawan yang lebih tangguh. Akan ada tekanan yang lebih besar. Dan akan ada kesempatan untuk menebus semua ini. Disinilah peran kita semua penting. Sebagai supporter, sebagai penonton, sebagai rakyat Indonesia yang cinta Garuda, mari jadikan kekalahan ini sebagai cambuk. Bukan cemoohan, sebagai motivasi, bukan akhir.
Teman-teman, kekalahan ini memang pahit, tapi dalam dunia sepak bola, tidak ada kemenangan tanpa rasa sakit. Jay Idzes telah minta maaf. Sekarang saatnya kita bertanya, apakah kamu memaafkan kekalahan timnas setelah permintaan maaf Jay Idzes? Apa yang menurutmu harus diperbaiki paling pertama, mental, taktik, atau pemain? Siapa pemain yang paling kamu percaya untuk memimpin timnas di masa depan? Haruskah timnas lebih banyak mengandalkan pemain lokal atau tetap naturalisasi? Apa arti mendukung timnas bagi kamu? Apakah hanya saat menang atau juga saat mereka jatuh? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kamu peduli dengan masa depan sepak bola Indonesia. Garuda mungkin jatuh hari ini, tapi sayapnya masih bisa terbang lebih tinggi besok.